Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas kitab Fathul Qorib, kitab Ahkamus Shalah. Nah, ini sudah kita memasuki bab sholat, pengertiannya dan waktu-waktu sholat. Kapan waktu-waktu sholat itu terjadi, ya kan? Misalkan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Kitabu Ahkamis Sholat, yaitu kitab hukum-hukum sholat. Wahia, adapun pengertian sholat, lughatan secara lughah, ad-doa, yaitu doa. Wa syar'an, dan secara syariat, kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagaimana menurut pendapat Imam Rafi'i, aqwalun, perkataan, wa af'alun, dan perbuatan, muftatahatun, yang dibuka bitakbir, dengan takbir, wa muhtatamatun, dan ditutup bitaslim, dengan salam. Bisyara itu makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat khusus ada juga nanti dibahas di syarat-syarat sahnya sholat, kemudian rukun-rukunnya, dan lain sebagainya. Kemudian kita membahas tentang sholat menurut agama Islam itu ada berapa. As-sholatu mafrudatin, as-sholatu mafrudatun, sholat-sholat yang wajib, wa fi ba'din nusakhi, dan di dalam sebagian naskah kitab, as-sholawatul mafrudatu. Jadi kata dalam kitab ini as-sholawatul mafrudatu, sholat-sholat yang fardu. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib ditulis as-sholatul mafrudatu, sholat yang fardu. Khamsun, ada 5. Yajibu kullu minha, dan wajib setiap dari sholat tersebut, bi awali waktin wujuban. Jadi wajib dilakukan di awal waktu, muwassa'an, wujuban muwassa'an, yang mana kita melakukannya dengan leluasa. Jadi diwajibkan itu di awal waktunya supaya kita bisa melakukannya dengan leluasa. Ila ayya baqa minal waqti ma yasa'uha, sampai kepada waktu yang sudah habis, sudah mulai habis kayak gitu, untuk dilakukan. Fayadiqu hina izin, maka sempitlah waktu untuk mengerjakan sholat tersebut. Jadi kita disunahkan itu, diwajibkan itu mengerjakan di awal waktunya, supaya kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam mengerjakan sholat ketika itu. Az-zuhur, nah, yang pertama waktu zuhur. Jadi ini sholat yang pertama itu adalah zuhur. Atau di sini sholatuhu, atau di sini sholat zuhur. Qala Nawawi, menurut pendapat Imam Nawawi, sumyat,
dinamakan zuhur, kata zuhur ini dinamakan karena bizalika dengan itu li'annaha karena karena zuhur, kata zuhur tadi zahiratun wasatan nahar, yang mana tampak di tengah-tengah hari. Jadi kata zuhur itu menurut Imam Nawawi eh, karena eh, tampak nyata di tengah-tengah di tengah-tengah siang hari. Wa awal waktiha, dan awal waktunya zawalu tergelincirnya aimailu, tergelincirnya asyamsi, eh, tergelincirnya matahari, an wasotis samai, dari tengah-tengah langit. Jadi dari tengah-tengah matahari lah, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, jadi misalkan di sini bayang-bayangnya nih. Di sini kalau misalkan dia tengah-tengah matahari kayak gitu, bayang-bayangnya persis sama. Kecuali misalkan bayang-bayangnya itu sudah seperti ini, sudah sedikit ada kayak gitu. Artinya sudah matahari tidak di pas-pas di sini ya. Tidak di pas-pas ini, tapi dia agak menggelincir sedikit. Nah, itu awal waktu zuhur. La binazri li nafsihi. Bukan melihat keadaannya. La binazri nafsihil amri, bukan melihat keadaannya dengan sendirinya, bal lima yadharu lana, tetapi melihat benda yang dapat kita lihat secara nyata. Jadi bukan cuman apa ya, ukuran anu dan lain sebagainya kira-kira, bukan, tapi kita memang ukur secara nyata. Nah, kalau kalau misalkan di Indonesia rata-rata kalau kita musafir itu sudah apa ya, banyak-banyak tempat-tempat masjid sudah ada waktu menurut apa yang sudah ditetapkan oleh eh, Departemen Agama, itu sudah akurat, tapi dia patokannya tetap eh, ini ukurannya. Jadi tergelincirnya matahari, dan biasanya ini ulama-ulama yang ada di Departemen Agama dan eh, MUI yang tahu hitung-hitungan seperti itu. Nah, kita biasanya patokannya berdasarkan waktu, misalkan sholat zuhur berapa kayak gitu. 12 lewat berapa. Yu'rafu dzalikal mail, yu'rafu dzalikal mailu, ada condongnya matahari tersebut diketahui, ya tahawalu, diketahui apa perpindahan kecondongan matahari tersebut bitahawuli zilli ila jihatil masyriqi, berpindahnya bayangan tersebut ke arah di timur, ba'da tanahiyah qasrihil ladzi huwa ghayatul irtifa'is syamsi, sesudah bayangan tersebut, sesudah bayangan terpendeknya tadi, ba'da tanahiyah qasrihal ladzi huwa ghayatul irtifa'is syam, sesudah bayangan terpendeknya habis, yaitu saat-saat naiknya matahari. Jadi ya diketahui itu kalau misalkan dia condong sedikit, pindah sedikit kayak gini. Nah, jadi dia kan misalkan ini bayangannya nih, lurus seperti ini, itu masih belum. Nah, ketika dia sudah agak ada sedikit bayangannya kayak gitu, nah itu sudah masuk di waktu apa, di waktu zuhur. Dan biasa dan diketahuinya itu kalau di Arab Saudi, mungkin di sekitaran sana, itu arahnya ke, condongnya agak ke barat.
Wa akhiruhu, dan adapun habisnya waktu zuhur, akhirnya waktu zuhur, ay waktu zuhri atau waktu zuhur, idza shara zillu kulli syai'in mislu ba'da ay gori zilliz zawal. Idza shara zillu kulli syai', kalau misalkan eh, kalau atau ketika bayangan suatu benda tersebut misla ba'da mislahu ba'da ai ghairi zilliz zawal. Jadi sama dengan bendanya tersebut selain bayangan waktu condongnya. Jadi gini, kalau misalkan dia sudah misalkan ini benda, kemudian bayang-bayangnya ini kalau dari ukuran ini sama ukuran bayang-bayangnya sama. Nah, berarti itu sudah habis waktu zuhur. Nah, di sini pengertiannya adalah azillu zillu lughatan, zillu menurut lughah asitru, yaitu penghalang atau tutup, penutup. Ana fi zilli fulanin, aku berada di dalam bayangan fulan. Aisat au sitrihi, atau ditutupi oleh si fulan. Walaisa zilu adamis syamsi, dan tidak ada wujud bayangan itu bila tidak ada matahari. Kamakot yatahawwamu bal amru maujudatun yakhluquhullahu ta'ala yakhluquhullahu ta'ala al-badana wa ghairi. Sebagaimana benda yang dapat diperkirakan sebagaimana benda yang dapat diperkirakan saja, tetapi bayangan itu tersendiri merupakan perkara yang maujudun, yang mana ada wujud, yakhluquhullahu ta'ala, yang diciptakan oleh Allah ta'ala, al-badana, memberi manfaat kepada badan, wa ghairahu, dan lain sebagainya. Jadi matahari itu selain memberikan manfaat kepada badan kita, juga ada apa namanya? Ada fungsinya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman gak ada kompas, biasanya itu ada caranya, dia patok seperti ini gitu, condongnya kemana, arahnya kemana, itu mereka sudah tahu ini. Oh, ini berarti arahnya ke timur, nanti berarti kita ke barat. Itu fungsi dari matahari. Jadi kalau misalkan bayangan itu, kalau misalkan pagi, siang sampai sore itu, bayangan itu ada karena adanya matahari. Yang kedua, wal asru ay sholatuha, atau sholat asar tersebut, summiat bidzalika limuasharatihal waqtul ghurub, dinamakan dengan sholat asar limuasharatiha karena mendekati sholat tersebut, pengerjaan sholat tersebut, waqtul ghurub, mendekati waktu terbenamnya matahari. Wa awwalu waqtiha ziyadatu ala zilli misli, bertambahnya ala zilli misli, bayangan suatu benda itu menjadi bertambah panjang, jadi bertambah panjang dari bendanya. Jadi kalau misalkan seperti ini, misalkan dia sama-sama panjang kan kayak gini, misalkan sama-sama panjang kayak gitu bayangannya. Nah, itu habisnya waktu zuhur. Tapi kalau dia agak bertambah sedikit menjadi seperti ini kayak gitu kan, misalkan jadi dia agak bertambah sedikit, nah berarti itu sudah masuk waktu asar.
Walil asri khamsu awqatin. Bagi sholat asar, pada sholat asar itu ada 5 waktu. Yaitu ahaduha waktul fadilati wa fi'lu awalil wakti. Jadi waktu yang paling utama itu adalah mengerjakan sholat asar itu di awal waktu. Wasani yang kedua, waktul ikhtiari, yaitu waktul ikhtiar. Wa asyara lahul musannifu biqaulihi, dan musannif pengarang kitab ini memberikan isyarat dengan perkataannya wa akhiruhu fil ikhtiyari ila zilli mislain, dan akhir daripada waktu ikhtiar ini suatu benda itu menjadi 2 kali lipat panjangnya. Jadi agak panjang sedikit, kemudian kalau dia 2 kali lipat itu sudah 2 kali panjang lipatannya kayak gitu kan. Sudah segini, kemudian segini lagi kayak gitu. Nah, kalau sudah 2 kali lipat maka otomatis itu sudah akhir dari waktu ikhtiarnya. Wasalisu waktul jawas, yang ketiga adalah waktu jawas yang boleh, ya kan. Wa asyara biqaulihi, dan musannif memberikan isyarat dengan perkataannya fil jawas ila ghurubis syam. Jadi boleh melakukan sholat pada waktu ini kalau misalkan sampai terbenamnya matahari. Wa rabi'u, dan adapun yang keempat, waktu jawaz bila karohatin, tanpa makruh, wa huwa min masirati dzilli mislain ilal asfar, yaitu bayangan suatu benda tadi menjadi 2 kali panjangnya sampai keluarnya mega kuning. Jadi sampai keluarnya mega kuning, agak sudah ada ya kayak apa ya, langit-langit yang kuning kayak gitu. Nah, itu sudah memasuk waktu jawaz yang tanpa makruh. Tapi dia tidak makruh. Wal khamisu waktu tahrim, yang kelima adalah waktu tahrim. Wa huwa ta'khiruha ila ayyabaqa min waqti ma la yas'uha. Waktu yang haram yaitu mengakhirkan waktu sekiranya waktu tersebut sudah tidak dapat dipergunakan untuk mengerjakan sholat asar. Jadi kenapa dia bagi waktunya ada 5 seperti itu? Karena yaitu tadi biasanya ini apa ya, supaya ada pertimbangan bagi teman-teman itu. Jadi kalau misalkan dia masuk waktu ikhtiar, dilakukan di awal waktu itu lebih afdol. Nah, tapi kalau misalkan masuk ikhtiar, jawas, itu masih boleh di pertengahan daripada itu. Nah, kalau misalkan sudah mau tergelincir, sudah mau masuk dan kira-kira kita sudah nggak dapat ini masukinya lagi, sudah tidak dapat mengerjakannya, itu sudah waktu tahrim. Wal maghribu. Nah, di sini yang keempat, sholat maghrib. Oh, sorry. Yang ketiga di sini, tadi yang kedua asar, yang ketiga itu sholat maghrib. Wal maghribu, dan adapun sholat maghrib, ay sholatuha, atau sholat maghrib, summiat bidzalika, dinamakan dinamakan maghrib, liha waktal ghurub, karena mengerjakannya pada waktu terbenamnya matahari. Wa waktuha wahidun wa huwa ghurubus syam, dan waktunya itu cuman ada satu, yaitu terbenamnya matahari. Ai bijami'i kursiha wala yaduru baqa'u yusya'in ba'da.
yaitu em, terbenamnya matahari secara keseluruhan, ai bijami kursiha, ya, terbenamnya matahari secara keseluruhan, walayadau baqa'u yusya'in ba'daha, dan adanya surut berlangsung sesudah terbenamnya matahari dan tidak mempengaruhinya. Jadi sudah terbenamnya matahari, nah sampai apa? Sudah ini, nah itu masuk di waktu maghrib. Tapi kalau saya tuh kalau waktu maghrib itu sudah nggak ada toleransi, biasanya begitu apa? Ghurub syam, terbenamnya matahari sudah langsung saya sholat. Wa miqdaru ma yu'adzinu ai asyakhsu, dan juga kira-kira seseorang itu melakukan azan. Biasa kalau di Indonesia sudah banyak lah seperti itu, waktu-waktu maghrib itu sudah banyak yang melakukan azan, itu sudah nggak ada masalah. Wa yata'u wa yatawaddau au yatayammamu, dan juga sekiranya seseorang tersebut mengambil air wudhu atau juga bertayamum, wasatul aurati, dan menutup aurat, wa yuqimus sholata wa yusalli khamsa rakaatin, menutup aurat dan mengerjakan qomat di sini, dan mengerjakan sholat 5 rakaat. Jadi perkiraannya seseorang tersebut, sekiranya ini ya, ini perkiraan umumnya, itu sekiranya orang tersebut mengambil air wudhu atau tayamum, kemudian dia memasang baju menutup aurat, kemudian mengerjakan apa? Azan, qomat, kemudian mengerjakan sholat 5 rakaat. Bukan artinya ada sholat 5 rakaat, enggak. Perkiraannya itu uh, orang mengerjakan 5 rakaat. Jadi sependek itu. Jadi mulai dari kita apa? Terbenamnya matahari, kita wudhu atau tayamum, memasang baju, azan dan iqomat, sholat 5 rakaat, baru itu sudah akhir dari waktu sholat maghrib. Sependek itu. Itu perkiraannya. Wa qaluhu bimiqdari ila akhirih saqitun fi ba'di nusakhil matan. Dan perkataan musannif dengan kata-kata kira-kira sampai akhir itu menurut sebagian keterangan kitab matan, di sebagian kitab matan. Fa ini qatadul miqdarul mazkur kharaja waqtuha wa hadzal qaulul jadid, dan apabila telah sampai habis waktu perkiraan sebagaimana yang tersebut, maka habislah waktu sholat maghrib. Jadi sudah selesai perkiraan waktunya tadi, sesingkat itu, mulai dari wudhu, menutup aurat, memasang baju, azan, iqomah, sholat 5 rakaat. Kalau misalkan sudah seperti itu, otomatis sudah selesai, sudah masuk dari selesai waktu maghrib. Jadi bahasanya itu sependek itu. Dan ya, demikian itu menurut pendapat Al-Imam Syafi'i di Qaulul Jadid, pandangan Imam Syafi'i pada pandangan yang baru. Wal qadim, dan menurut pendapat Imam Syafi'i di qaul qadimnya, wa raja'ahu Nawawi, yang mana dikuatkan oleh Imam Nawawi, anna waqtaha iyam taddu ila maghribis syafaqil ahmar, yang mana waktu sholat maghrib itu
panjangnya sampai terbenamnya mega merah. Itu qaul qadimnya. Jadi ini diperkuat juga oleh Al-Imam Nawawi sampai ila maghribi syafaqil ahmar, sampai uh, terbenamnya mega merah. Yang keempat, wala isya, adapun sholat isya bikasril ain, yaitu dengan kasohnya huruf ain, mamdudun ismul li awalizil, yaitu kasohnya huruf ain dan panjangnya ismun, panjangnya suatu sebutan bagi permulaan keadaan gelap. Ismul li awalizil, permulaan keadaan gelap. Jadi sudah mulai gelap, sudah seperti itu. Nah, itu masuk sebenarnya pada waktu isya. Wasumiyat sholatu bidzalika lifiha. Nah, kenapa dikatakan waktu isya? Karena liha fihi, karena pengerjaan sholatnya pada waktu memasuki pada waktu memasuki awal gelap, menjelang gelap, seperti itu. Wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Dan adapun awal waktu sholat itu kalau sudah terbenamnya mega merah. Jadi sudah selesai mega merah itu, sudah terbenam, sudah hilang. Nah, itu sudah mau masuk, sudah awal waktu isya. Amal baladul ladzi la yaghabu fihi syafaq, kalau misalkan negara tersebut keadaan tidak terjadi keadaan mega merah terbenam, wa waktul isya, maka waktu isya tersebut fi haqqi ahlihi, pada hak penduduk negeri tersebut. Ayam dia, yakni dengan memperkirakan ba'dal ghurubi zamanu, setelah terbenamnya zamanun, masa yaghibu fihi syafaq, sudah terbenamnya matahari, yang mana di situ terdapat mega merah aqrabul baladi ilaihi, di sekitaran negerinya tersebut. Jadi kalau misalkan di negeri tersebut tidak ada tidak terjadi mega merah, maka dilihat dari mega merah yang ada di sekitarannya, di sekitaran negerinya, kayak gitu. Kayak misalkan di Kalimantan. Nah, maka misalkan di Kalimantan itu kan ada Samarinda, ada Balikpapan, Tenggarong misalkan. Nah, di Samarinda tidak terjadi terbenamnya mega merah. Maka kita lihat yang di Tenggarong, terbenam nggak mega merahnya. Kalau misalkan di sini sudah terbenam, maka di tempat kita pun seperti itu. Di sekitaran daerahnya. Walaha waktani, dan isya itu ada dua waktu. Ahaduha, nah salah satunya adalah ikhtiyar. Wa asyara biqaulihi, yang pertama adalah waktu ikhtiyar. Wa asyarallahu biqaulihi, dan musannif di sini memberikan isyarat dengan pendapatnya. Wa akhiruhu yamtaddu fil ikhtiyari ila sulusil lail, yaitu waktu ikhtiyar itu panjang, yamtaddu panjang,
ila sulusil lail, habisnya itu sampai sepertiga malam. Itu waktu ikhtiar. Sepertiga malam itu masuk di waktu sholat tahajud. Wasani, dan yang kedua jawazun, yaitu waktu jawaz. Wasyarahu biqauli, dan musannif memberikan isyarat dengan pendapatnya, wafil jawazi, dan di waktu jawaz tersebut ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, ai as-shadiq, sampai terbitnya fajar shadiq, wa huwa al-muntasiru dau'uhu muqtaridan bil ufuqi, yang mana sinar fajarnya memancar secara luas di sebelah timur, fil ufuqi, di sebelah timur, seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah terbitnya fajar shadiq, maka sudah selesai waktu isya. Fa'amal fajrul kazib, dan adapun fajar kazib, nah di sini ada dua fajar, ada fajar shadiq, ada fajar kazib. Kalau misalkan fajar kazib, fayatlu'u qabla dzalik, maka terbitnya itu sebelum fajar shadiq. Jadi fajar shadiq kazib dulu, baru fajar shadiq. La muqtaridon bal mustatilan zahiban fis samai, yang mana tidak dalam posisi membentang tetapi membujur dengan sejajar di atas langit, dengan berjalan di atas langit. Jadi dia posisinya bukan melintang, tapi dia bukan membentang, tapi dia membujur dengan berjalan di atas langit itu. Sumayazulu, kemudian hilang, wayakibuha zulmatun, yang mana menyertai keadaan gelap. Wala yata'allaqu bihi hukmun. Nah, jadi gelap kepada fajar shadiq. Jadi sudah kazib dulu, dia posisinya membujur, berjalan, kemudian terbit fajar shadiq. Nah, baru itu selesai waktu isya. Masuk waktu subuh. Selesai waktu isya dan mau memasuki waktu subuh. Oleh karena itu, maka hukum tidak bergantung pada fajar shadiq. Jadi kalau misalkan dia masuk waktu kazib aja, sebenarnya kita harus sudah hati-hati di situ, karena kadang menyertai dengan gelapnya di saat fajar shadiq. Jadi kalau fajar shadiq ini para ulama tidak menggantungkan hukum, tidak menggantungkan apapun hukum di situ waktu sholat isya di situ pada fajar shadiq. Wa dzakara syekh, dan wa dzakara syekhu Abu Hamid, dan Syekh Abu Hamid di sini mengatakan anna lil isya'i waqtu karahatin wa huwa bainal fajraini. Waktu makruh pada sholat isya itu di antara dua fajar, antara fajar kazib dengan fajar shadiq. Itu dekat banget sudah. Wasubhu, dan adapun sholat subuh, ay sholatuhu, atau sholatnya, wahuwa lughatan, secara lughah, awalun nahari, pada awal-awal siang hari. Wasumiyatis sholatu bidzalika, dan dinamakan sholat subuh li fi'liha fi awalihi, karena pengerjaannya di awal waktu siang.
Jadi di awal pagi-pagi lah. Kalau 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 kita tuh ya memang sudah umumnya itu di awal-awal waktu subuh. Walaha kal asri khamsatu awqati. Dan pada sholat subuh ini sebagaimana sholat asar itu ada 5 waktu. Ahaduha salah satunya waktul fadilah, yaitu waktu yang paling afdal wa huwa awalul waktu. Itu sudah umum ya. Jadi di awal waktunya. Wasani, adapun yang kedua waktul ikhtiyar, waktu ikhtiar, wa dzakarahu fi qaulihi awwalu waqtiha tulu'ul fajri sani, eh awalu waqtiha tulu'il fajri. eh Awal waktunya itu mulai terbitnya fajar, mulai terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ilal asfar wa huwa al ida'u. Dan oh sorry, salah. Wa awali waqtiha tulu'il fajri sani. Ya, awal waktunya itu ketika terbitnya fajar yang kedua atau fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya dari fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar ini, ilal asfari wa huwa al idau, yaitu sampai keluarnya remang-remang cahaya, eh, cahaya matahari. Jadi ketika remang-remang cahaya matahari sudah mau keluar, itu waktu akhir waktu ikhtiar. Wasalisu waktul jawaz. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Wak wa asyara lahu biqaulihi, dan musannif memberikan isyarat dengan pendapatnya fil jawaz, pada waktu jawaz ini ai bikarohatin, dengan tambahan makruh, ila tulu'is syamsi, pada waktu terbitnya matahari. Warabi'u, dan adapun yang keempat, jawazun bila karohatin. Waktu jawaz tanpa makruh. Ila tulu'il humrati, yaitu sampai keluarnya mega merah. Jadi kalau misalkan dia tulu'i syamsi itu sudah makruh. Tapi kalau misalkan dia yang jawaz tidak makruh, itu sebelum terbitnya matahari, tapi dia keluar mega merah. Masih keluar mega merah, itu masih yang aman, tidak makruh. Tapi kalau dia sudah terbitnya matahari, maka itu sudah makruh. Nah, adapun waktu yang haram di sini adalah yang kelima, wal khamis waktu tahrimin, wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yas'uha, yaitu mengakhiri sholat sampai dengan waktu yang tidak leluasa lagi untuk mengerjakan sholatnya, yaitu sudah masuk uh, terbitnya matahari. Nah, itulah waktu-waktu dari sholat ya, mulai dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu patokan-patokan para ulama dalam menetapkan jam. Jadi saya dulu sempat sempat ragu kayak gitu kan, ngapain saya belajar patokan jam seperti ini. Ini kan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Tapi kalau kata ustaz saya, walaupun sekarang pun tetap dia berpatokan kepada kondisi ini. Jadi pada pada posisi ini. Jadi makanya kalau di setiap di setiap jam, di setiap hari itu waktu berbeda-beda. Itu zuhur jam berapa sampai jam berapa, kayak gitu. Asar jam berapa sampai jam berapa. Itu patokannya.
Tapi sih sejauh ini ya saya jujur aja patokan saya cuma azan di masjid. Kalau sudah masjid azan ya selesai sudah itu. Maka saya langsung bergegas biasanya sholat. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan, kekeliruan, di dalam pembahasan kitab, Fathul Qorib. Jika teman-teman ada yang, apa, eee, merasa ada kesalahan dan kejanggalan dalam pembahasan ini, teman-teman bisa, menyampaikan di kolom komentar. Oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.